الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirin salat Id yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang penuh berkah ini, di hari kemenangan ini, mari kita kembali bersyukur. Bersyukur hanya pada Allah, penguasa jagat raya ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita kehidupan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita kesehatan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan janjinya di dalam Al-Quran. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal sepenuhnya pada Allah, cukuplah Allah untuknya. Barang siapa yang bertawakal sepenuhnya pada Allah di dalam rezekinya, cukup Allah memberikan rezeki untuknya. Barang siapa yang bertawakal sepenuhnya pada Allah tentang kehidupannya, nyawanya, Allah akan lindungi hidupnya, Allah akan lindungi nyawanya. Barang siapa yang bertawakal pada Allah sepenuhnya untuk kesehatan dirinya, maka Allah akan lindungi kesehatannya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah untuknya. Dia tidak memerlukan yang lain. Cukuplah Allah untuknya. Dia tidak memerlukan lagi pelindung yang lain, backing yang lain. Cukuplah Allah untuknya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan janjinya, dan janji Allah pasti benar, dan janji Allah pasti berlaku. Kemudian salawat beserta salam untuk kekasih kita, cinta kita, panutan kita, teladan kita, yang selalu kita taati, yang selalu kita ikuti ajaran-ajarannya. Karena hanya ajarannya yang akan membuat kita selamat, membuat kita sehat,
membuat kita menang. Nabi agung, Nabi besar sepanjang zaman, Nabi teragung semenjak ada langit dan bumi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita menegakkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menunaikan puasa di bulan Ramadan, kita rayakan, kita berpesta di hari kemenangan ini, bukan dengan konser musik. Kita berpesta, kita merayakan kemenangan kita, bukan berhura-hura. Kita merayakan kemenangan seperti yang diajarkan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadat kepada Allah. Kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita laungkan yang maha besar itu hanya Allah, yang lain kecil. Kita laungkan penguasa di alam semesta ini hanya Allah, yang lain adalah hambanya yang hina. Kita rayakan pesta kita ini dengan dekat kepada Allah. Kita rayakan pesta kita ini dengan menghinakan diri kita di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Kita ikuti ajaran Nabi kita. Mudah-mudahan hadirin salat Id yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di hari yang penuh berkah ini kita meminta kepada Allah nanti diizinkan bertemu kembali dengan kekasih kita Muhammad di dalam surganya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ili, Ya Zal Jalali wal Ikram. Sehari yang lalu, kemarin, Presiden Amerika meminta rakyatnya untuk salat, untuk sembahyang, karena mereka sudah tidak mampu lagi menghadapi COVID-19. Kemarin, pemerintah Perancis kembali membolehkan orang-orang beribadat di rumah-rumah ibadat. Kemarin di Inggris, gereja menyediakan tempatnya untuk orang Islam beribadat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Fafirru ilallah. Larilah kamu mendekatkan diri kepada Allah. Larilah kamu mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya aku memberi peringatan yang nyata. Dahulu ketika Fir'aun, penguasa yang sombong, penguasa yang angkuh, penguasa yang kejam, tidak mau tunduk kepada Allah, zalim kepada rakyatnya, Allah berikan, Allah timpakan ke negeri Mesir berbagai bentuk bala bencana, darah, kodok, belalang, kutu, supaya semua orang tahu bahwa
bahwasanya mereka tidak boleh menyembah Fir'aun. Dulu kaum Ad yang merasa hebat, kuat, gagah, perkasa dihancurkan oleh Allah supaya semua umat-umat yang lain tahu bahwasanya mereka harus tunduk kepada Allah. Begitu juga kaum Samud dibinasakan oleh Allah. Kaum Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya umat-umat yang lain tunduk kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudaraku salat Id yang dimuliakan oleh Allah, dalam perjalanan sejarah umat manusia, bala dan bencana datang bertalu-talu karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya mereka harus tunduk kepada penguasa jagat raya ini. Tapi pada hari ini terbalik. Datang wabah. Datangnya tiba-tiba, merebaknya begitu luar biasa. Data terakhir kemarin, rakyat Amerika yang mati mencecah 100.000 orang. Andainya pada hari ini, saudara-saudaraku sekalian, dengan wabah ini, kita disuruh lari, meninggalkan Allah. Di India, siapa yang disalahkan mengenai wabah 19 ini? Umat Islam. Umat Islam yang ada di India dituduh sebagai penyebar COVID-19. Di Sri Lanka, umat Islam ditekan, rumah mereka dihancurkan. Mengapa? Mereka dituduh sebagai penyebar COVID-19. Kita disuruh jauh dari agama kita. Kita orang Islam dianggap penjahat karena kita beribadat kepada Allah. Dua hari yang lalu, orang mengadakan konser besar-besaran di Jakarta. Tidak ada yang menegur. Tidak ditindak. Tapi ketika umat Islam ingin salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti seorang penjahat yang hina. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masjid-masjid ditutup. Kita salat berjamaah di Intan dengan alasan supaya jangan kena COVID-19. Pasar-pasar dibuka. Tidak ada yang menegur sama sekali ketika manusia berkerumun di tempat-tempat konser, di pasar-pasar, di mal-mal. Sedangkan kita tidak mencuri, kita tidak merampok. Kita orang bersih, berwudu 5 kali sehari. Bukan mencuci tangan. Mulut kita cuci, hidung kita cuci, telinga kita cuci. Kita umat yang bersih. Kita umat yang paling sehat. Tapi kita dianggap penjahat yang hina. Dengarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Larilah kamu kepada Allah, mendekat. Mari kita mendekat. Lari bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan lindungi kita. Bagaimana kita menghadapi wabah yang begitu menakutkan ini? Dekatkan
menyelamatkan diri kepada Allah. Orang cuci tangan, kita berwudu. Orang joget dengan konsernya, kita salat. Orang berkerumun di pasar, kita berkerumun di dalam masjid kita. Dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama kita. Ini negeri kita, ini perjuangan ulama kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Zaman berzaman, generasi bergenerasi, wabak yang muncul di muka bumi ini begitu banyak. Dan setiap kali wabak terjadi, hanya satu jalan supaya wabak itu pergi. Ketika umat manusia ini mulai tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan satu kisah. Kisah seorang kafir pergi berlayar. Di tengah pelayarannya datang badai yang begitu besar. Ombak mengamuk. Dan ketika itu tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya. Allah menceritakan orang kafir itu yang selama ini angkuh, kepada Allah, menentang Allah. Ketika itu dia memohon kepada Allah supaya diselamatkan. Donald Trump selama ini angkuh kepada Allah, menentang Allah, tidak percaya dengan kekuatan Allah penguasa jagat raya ini. Kemarin dia minta rakyatnya untuk berdoa. Perancis yang terkenal dengan ateisnya, sosialisnya, meminta seluruh tempat-tempat beribadat supaya buka. Karena wabak ini tidak ada obat. Pakar-pakar di Amerika mengatakan dalam waktu dekat jangan berharap dunia akan menemukan obatnya. Kemana kita akan kembali? Bagaimana kita mendapatkan jalan keluarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, fafirru ilallah, larilah kamu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni lakum nadhirun mubin, sesungguhnya aku pemberi peringatan yang nyata. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, jangan pernah kamu menjadikan selain Allah ada Tuhan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena takut COVID-19 kita bersolat. Karena takut COVID-19 kita tinggalkan masjid kita. Karena takut COVID-19 kita lupa kepada perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran agama kita. Saudara-saudaraku jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, wallahi, tallahi, wallahi, tidak ada jalan keluar bagi wabak penyakit ini kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, penguasa jagat raya ini, tidak ada satupun jalan keluar yang akan menyelamatkan kita dari penyakit ini kecuali kita tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, lari kita kepada Allah.
Mungkin selama ini kita tidak salat, mari kita salat. Mungkin selama ini kita tidak mau bayar zakat, mari kita bayar zakat. Mungkin selama ini kita durhaka kepada orang tua. Mumpung hari raya, saudara-saudaraku sekalian, kita mohon maaf kepada orang tua kita. Mungkin kita sering zalim kepada tetangga, zalim kepada teman, kita minta maaf. Banyak yang dosa-dosa yang kita lakukan, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita. Tidak terjadi bala, tidak terjadi bencana, kecuali akibat dosa-dosa anak manusia. Lari kita kepada Allah. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan perintah-perintahnya. Terjadilah apa yang dikatakan oleh Allah. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang benar-benar bermujahadah di jalan kami, bersungguh-sungguh dia berjuang menempuh jalan Allah, pasti kami akan tunjukkan untuk mereka jalan-jalan kami, fasilitas-fasilitas kami. Aneh COVID-19 ini, saudara-saudaraku sekalian. Aneh. Yang banyak mati bukan orang Islam. Sangat aneh. Seringkali saya merenung, mengapalah orang Islam ini tidak boleh sholat berjamaah di masjid. Jangan-jangan COVID-19 ini takut dengan suara masjid. Ada penelitian beredar di YouTube. Virus itu ketakutan kalau mendengar azan. Baru-baru ini ada yang sembuh dari COVID-19 karena dia seorang hafiz. Ketika dia sakit, dia membaca Al-Quran. Jangan-jangan yang bikin COVID-19 ini tahu kalau orang Islam baca Al-Quran tidak kena. Karena itu dijauhkan dari rumah Allah, dijauhkan dari ibadat, amal ibadat kita. Jangan-jangan COVID-19 ini karena dia tidak langsung menyerang orang, lengket dulu. Dia akan hilang ketika orang Islam ini berwudu. Oleh karena itu diusahakan bagaimana supaya orang Islam ini jangan berwudu. Cuci tangan. Cuci tangan. Kita orang Islam berwudu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada kemarin yang mengatakan maluan kita kalau seandainya kita sholat berjamaah tiba-tiba ada yang kena COVID-19. Hah? Lalu kalau kamu tidak sholat berjamaah lalu kamu kena COVID-19, malu kamu kepada manusia, malu kamu kepada Allah. Mati kita karena COVID-19 ini dan kita melaksanakan ajaran agama kita, mati syahid. 70 anggota keluarga kita bisa kita selamatkan dari api neraka. Kita tinggalkan masjid kita, kita tinggalkan amal ibadat kita, lalu kita mati. Allah murka kepada kita dan kita tetap mati. Saudara-saudaraku, salat Id yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang sangat besar terjadi di dalam COVID-19 ini. COVID-19 ini pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Mari kita kembali kepada Allah. Allah ingin umat manusia ini tahu, seluruh dunia ini tahu bahwasanya di alam semesta ini ada penguasa
yang tak terkalahkan, penguasa yang maha berkehendak, penguasa yang maha menundukkan. Amerika tunduk, Eropa tunduk, Rusia tunduk, China tunduk. Allah berpesan demikian. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, salat Id yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kembali kepada Allah, berlari kencang kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal-amal kita, memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terakhir, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh sulit. Kehidupan semakin lama semakin susah. Islam mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Bantu saudara-saudara kita yang susah. Lihat tetangga kiri kanan yang kehidupannya susah, berat mengeluarkan uang kita, tidak tahu bagaimana ke depannya, tapi keluarkan uang itu. Bantu saudara kita yang sedang susah. Ittaqun nar walau bisyikki tamarah. Hindari neraka walaupun kamu cuma bisa bersedekah setengah biji kurma. Allah akan ganti uang yang kita keluarkan membantu saudara kita minimal 10 kali lipat. Allah akan ganti dengan 100 kali lipat, atau Allah akan ganti dengan 700 kali lipat, atau Allah akan ganti dengan kelipatan yang tak terhingga. Mudah-mudahan ketika kita mau berbagi, ketika kita mau tunduk kepada Allah, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi, bangsa ini, umat ini, dan negara yang kita cintai ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim wa bihi usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin salat Id yang dirahmati oleh Allah, khatib berwasiat kepada dirinya dan kita semua, mari kita bertakwa kepada Allah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya makhraja, jalan keluar. Hari ini seluruh manusia bingung di mana jalan keluarnya. Allah memberikan solusi kepada kita. Takut kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Tunduk kepada Allah, Allah akan berikan keselamatan kepada kita semua. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجة
Ya Allah, ampunkan seluruh umat Islam, Ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunkan seluruh orang-orang yang beriman, Ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Arhamar Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha ma qaddamna wa ma akharna wa ma na'lam wa ma lam na'lam wa ma anta a'lamu minna. Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ampunkan seluruh dosa kami, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang kami ketahui maupun dosa yang tidak kami ketahui, ataupun dosa itu hanya Engkau saja yang mengetahuinya. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Arhamar Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Ya Allah yang Maha Ghaffar, Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkan seluruh dosa kami dan seluruh dosa orang-orang tua kami yang telah mendidik kami, Ya Allah, ketika kami kecil dahulu. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tu'adzibhuma fa innaka ghafur. Allahumma la tu'adzibhuma fa innaka rahim. Allahumma la tu'adzibhuma fa innaka ar-rahman. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma la tu'adzibna fa inna minal mu'minin. Ya Allah, jangan Engkau azab kami, Ya Allah, karena kami termasuk orang-orang yang beriman. Rabbana la tu'adzibna fa inna minal muslimin. Ya Allah, jangan Engkau azab kami, Ya Allah, karena kami orang-orang Islam. Kami memohon ampun padamu, Ya Allah. Allahumma la tu'adzibna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, jangan Kau azab kami, Ya Allah, akibat perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghfir. Ya Hayyun, Ya Qayyum, birahmatika nastaghfir. Ya Allah yang Maha Hidup, Ya Allah yang Maha Jaga, hanya padamu kami meringkih, hanya padamu, Ya Allah, kami memohon, hanya padamu, Ya Allah, kami meminta. Allahumma dfa'anna al-bala wal-ghala wasyada'id wa sa'ir al-afat. Ya Allah, jauhkan dari diri kami, keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, masyarakat ini, Ya Allah, bangsa ini, Ya Allah, negara kami ini, Ya Allah. Hindarilah kami semua, Ya Allah, dari segala bentuk bala dan bencana, wabak penyakit yang tak tertanggulangi, penderitaan yang tak mampu kami memikulnya. Ya Ghaffar, Ya Qadir, Ya Aziz, Ya Mujibas Sa'il. Allahumma dfa'anna al-bala wal-ghala wasyada'id wa sa'ir al-afat. Ya Allah, lindungi negeri kami ini, Ya Allah, lindungi bangsa kami ini, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Hayyun, Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Ya Hayyun, Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Ya Hayyun, Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Allahumma, Allahumma man arada kaidan bihadhihi al-ummah wa bihadha al-balad faj'al kaidahum fi nahrihim, Ya Muntakim, Ya Jabbar, Ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Allah yang Maha Hidup, Ya Allah yang Maha Jaga, kami merintih padamu, kami meminta padamu, Ya Allah, siapa saja yang melakukan konspirasi jahat ke atas umat ini, Ya Allah,
ke atas negeri kami ini ya Allah, ke atas negara kami ini ya Allah. Maka jadikanlah konspirasi jahat itu menimpa ke atas diri mereka sendiri. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Muntakib, Ya Mujibas Sa'ili. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Allah, kami banyak berbuat zalim ya Allah. Kami banyak berbuat zalim ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampunkan kami, memaafkan kami ya Allah, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Ampunilah kami ya Allah, diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, pemimpin kami, bangsa ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Selamat hari raya. Mohon maaf lahir dan batin.